Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Ahmad Jelali, Ketua TKM Masjid Baitur Rahman dan seluruh pengurusnya, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah malam ini sama-sama kita hadir kembali dalam taklim pekanan setiap Rabu malam Kamis dengan materi tafsir Al-Quran dengan kitab pegangan kitab tafsir Munir susunan Syekh Nawawi Al-Albani yang kalau tidak salah pada Rabu yang lalu itu sampai dengan Surat Al-Qamar ayat yang ke-30, berikutnya 31. Hadirin, mari sama-sama kita simak dan kita ikuti pada Ustaz Ahmad Jelali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati dan muliakan guru kita Bapak Ustaz Al-Haj Nur Zabidi, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta seluruh pengurus, para asatidz, Bapak Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum taklim ini kita mulai, sekali lagi kita membaca suratul Fatihah. Yang Fatihah ini kita hadiahkan untuk almarhumin guru-guru kita dan orang tua kita serta kerabat kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahman. Semoga dosa mereka Allah ampuni dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan kita yang mendoakan semoga diberikan sehat afiat, kekuatan iman dan Islam, dan diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila wahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in was syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wal qurra wa a'immatil hadits wal mufassirin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karubiyyin wa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa thumma ila hadrati mu'allif Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa thumma ila ruhi Haji Nabi Iskandar wa thumma ila ruhi Haji Abdul Rahman Madinah wa thumma ila ruhi Ustaz Haji Sobari wa thumma ila ruhi Ustaz Haji Mansur wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan di jamaah di Masjid Baitur Rahman. Annallaha yaghfiru dzunubahum wa yatabashsharuhum bil rahmah wal maghfirah wa yashkiruhum al jannah wa bi niyyatin madhkurah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحصيم المحتضر. Inna sesungguhnya kami arsalna mengutus alaihim atas mereka atau memberikan atas mereka sayhatan wahidatan. Kalau diartikan harfiah sayhah itu artinya teriakan. Jadi bunyi seperti gemuruh yang sangat kencang, ledakan yang sangat kencang, bunyi yang sangat kencang, teriakan yang sangat kencang kalau diartikan. Fakanu kahashimil muhtadir, maka mereka umat-umat Nabi Soleh itu kahashimil muhtadir, seperti hasimil muhtadir itu seperti rumput kalau menurut Imam Nawawi. Tapi kalau dalam arti lain para mufassir menjelaskan artinya kahasimil muhtadir seperti ranting-ranting yang diinjak oleh hewan. Jadi hancur berantakan. Kahasimil muhtadir, jadi hancur berantakan. Jadi cuma sekali teriakan doang manusia mati, lemah, nggak punya kekuatan. Bayangin itu suara yang sangat kencang, bukan sirine, bukan. Jadi ini luar biasa hakikatnya. Nah, dalam riwayat Imam Nawawi itu malaikat Jibril teriak. Jadi malaikat Jibril apa? Teriak. Teriakannya malaikat Jibril luar biasa. Jadi teriak kahashimil. Jadi ketika mereka mendengar itu bagaikan ranting yang diinjak oleh hewan yang paling kasar. Ya udah, retak gitu.
Itu manusia. Pada saat itu manusianya besar. Jadi nggak ada apa-apa. Kalau Allah sudah mau mengadab hamba. Nah, kenapa dilanjutin walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami memudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk menjadi pelajaran. Fahal min muddakir, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi cerita-cerita masa lalu itu bukan cerita fiksi, tapi memang ceritanya nyata. Agar menjadi pelajaran buat kita. Kenapa Allah menggunakan yassarnal Qur'an? Nah, sekarang ini kan informasi sudah banyak. Sekarang kalau dulu baca Quran susah, zaman dulu. Nah, sekarang zaman baca Quran di mana saja bisa. Maka benar-benar dimudahkan oleh Allah pengetahuan itu. Tujuannya agar manusia bisa pahal min muddakir, mengambil pelajaran. Apa yang diambil pelajaran itu? Sehebat apapun manusia, kalau dia sombong, Allah akan hancurkan. Jadi ingat tuh, iblis dulu itu khazinatul jannah, penjaga surga, pemegang kuncinya surga. Ibadah di bumi 1000 tahun, di langit pertama 1000 tahun, sampai dapat gelar azazil. Apa yang membuat iblis itu hancur? Karena kesombongan. Nah, kadang manusia kita tuh punya sifat itu, maka Allah ayatnya. Nah, dari cerita itu mereka angkuh, mereka sombong, mereka besar kepala, bahwa tidak mungkin tatanan masyarakat yang telah kami bangun ini dengan gedung-gedung yang luar biasa tidak mungkin hancur, karena sudah diprotek dengan teknologi yang saat itu luar biasa. Batu dipahat luar biasa. Artinya kalau sekarang itu ada, kalau ibarat mau tsunami, ada apa namanya, sirene memberitahu tsunami, bisa dihindari. Tapi semua itu tidak bisa dihindari. Kenapa mereka begitu? Karena mereka merasa mempertuhankan bukan Allah yang mereka tuhankan, tapi kesombongan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata man fi qalbihi dzarratun min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada sifat sombong. Ya pokoknya jangan sampai sombong ya. Pokoknya kalau guru ada sifat sombong timbul, guru-guru minta ampun. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi jangan sampai di hati kita ada sombong. Maksudnya bagaimana? Merasa hasil kita atau merasa punya kita. Pokoknya itu apapun yang kita rasa itu punya siapa? Allah. Apapun yang kita miliki yaitu punya Allah. Apapun yang kita capai itu hakikatnya atas kehendak Allah, bukan hasil kita. Kadzabat kaum Lutin bin Nudur. Kadzabat mendustai kaum Lutin, kaum Nabi Lut bin Nuduri dengan peringatan. Allah tuh nggak sekonyok-konyok langsung aja, tidak, diberikan peringatan. Bahkan ketika kita mau mati pun Allah nggak langsung cabut ajal kita, dikasih spare waktu itu sampai 40 hari. Ingat ya, ketika kita mau mati saja dikasih spare waktu 40 hari. Sebegitu rahimnya Allah sama kita. Dikasih tanda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada manusia yang sadar dengan tanda itu, ada yang dikasih tanda.
Tandanya pertama, perut mulai dingin di pusat. Dingin tuh. Hati-hati kalau udah mulai dingin itu. Jeri. Iya. Dingin di pusat. Jari ya. Iya. Dingin tuh. Nah, terus kemudian telinga itu mestinya kan begini nih, ya kan? Nah, ditekuk dia lelet baliknya udah. Kebalik. Itu kebalik. Cuman kan orang udah dikasih tahu kadang nggak sadar. Lama itu baliknya. Nah, itu kalau kuping ngaji hari udah rada lama siap-siap. Terus ketika asar datang itu ubun-ubun berdenyut. Setiap hari selama 40 hari itu dipanggil oleh malaikat, ila aina ya mayyit, kemana kamu wahai bangkai. Ya, itu. Cuma kita gak denger, nggak apa? Jadi tanda-tanda itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang soleh, Allah sayang sama orang tersebut, itu biasanya semakin dia rajin ibadah. Dan ketika dia rajin ibadah, diberikan rasa sakit oleh Allah, kafaratun lidzunub, menghapus dosa. Jadi sakitnya menghapus dosa. Selama 40 hari Allah sayang betul, gak sekonyong-konyong, termasuk kaum Nabi Lut ini sampai dicungkil oleh malaikat. Jadi sekarang ini jadi laut utama itu dasarnya bumi, dibalikin, yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Di mana-mana emang orang yang ulang tahun dikasih hadiah. Nah, sekarang jadi laut apa? Laut mati. Yang sekarang jadi laut mati. Inna arsalna alaihim hasiban. Sesungguhnya kami berikan terhadap mereka hasiban, hujan badai. Bukan pasir, tapi batu. Hasib itu batu. Bayangin dari mana tuh batu? Nah, kita menghindar gimana? Hujan batu. Illa ala Lut, kecuali keluarga atau pengikut Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi satu zaman Nabi Ibrahim di Sodom, Nabi Ibrahim di Kodum, Nabi Lut itu di Sodom. Makanya disebut Sodom, kaum yang senang dengan laki-laki. Ada Lut. Nah, Nabi Lut ini serta Nabi Ibrahim itu dua pengusaha besar. Ini dua pengusaha. Jadi Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ini yang meregulasi perekonomian di zaman itu. Kadzabat kaum Lutin bin Lut. Jadi Allah kasih peringatan, warning, peringatan dini lah. Sama dengan kita. Kasih uban dulu, mata kemarin lihat mulai buram, bener gak? Iya, itu udah. Kemarin asal bangun langsung, sekarang bangun apa? Pelan-pelan, bener ya? Nah, iya. Nah, itu udah tanda. Allah gak spontan, semua dikasih tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sadar, oh iya. Nah, itu semua dikasih tanda oleh Allah. Najainahum bisahar, kami selamatkan mereka, keluarga Nabi Lut atau pengikut Nabi Lut, bisahar, pada waktu sahur.
sebelum terbit fajar. Jadi disuruh pergi sama malaikat keluar dari kampung itu. Jadi keluar mereka ketika azab itu turun, Nabi Lut dan pengikutnya serta keluarganya itu sudah meninggalkan kampung tersebut. Dalam satu riwayat nggak boleh nengok. Dalam satu riwayat, maka kalau kita melewati kampung maksiat jangan nengok. Gitu, jangan apa? Jangan nengok. Sekarang dijadiin apa madain soleh sekarang penasaran wisata madain soleh. Jangan, kata Nabi. Kenapa? Nah, itu punya efek begitu. Punya efek karena kita pandai merekam. Nah, itu yang dikhawatirkan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Najainakum bisahar. Jadi kalau bisa jangan dilihat. Karena manusia itu punya sifat penasaran. Jadi jangan dilihat. Maka Nabi melarang tuh, jangan dilihat itu madain soleh. Nah, secara umum tempat maksiat emang udah maksiat, jangan didatangi, jangan dilihat. Udah, jangan pakai ada sifat penasaran. Oh, dalamnya begini, kira dalamnya apa? Nah, pertama lihat tuh lama-lama duduk, terus duduk, habis duduk lama-lama apa? Nah, gitu. Makanya Nabi Adam alaihissalam Allah perintahnya jangan makan pohon ini, tapi larangannya jangan dekati pohon. Nah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Kan Nabi Adam dan Siti Hawa penasaran, apalagi dimotori oleh iblis itu. Ya cuma deket tuh, yang namanya udah deket pegang gak kira-kira? Megang, daunnya dipegang, udah dipegang, dipotes. Wah, kirain apaan kali? Jangan kirain apa kali, yang melarang Allah. Begitu. Tentu setiap larangan Allah ada konsekuensi keburukan. Cuman manusia punya sifat penasaran, dan manusia banyak hancur sekarang karena mengikuti rasa penasaran. Nggak sadar. Cuman oh ini minuman keras. Oh baunya begini. Cobain, benar nggak kira-kira? Nah, itu rasa sifat penasaran yang membuat manusia hancur. Maka zina pun demikian. Wala taqrabus zina. Jangan dekat aja jangan, apalagi sampai zina. Dekat doang Ustaz. Gitu. Udah dekat, lama-lama megang kan kira-kira? Megang. Nah, masa megang mulu kan gitu. Iya. Nah, itu maka kata Allah, manusia punya sifat penasaran. Nah, itu diingetin oleh Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Penasaran itu. Najainahum bisahar. Kami selamatkan mereka pada waktu sahur sebelum terbit fajar. Nikmatan min indina. Nih, di sini konsistensi di sini. Kenapa kalimatnya itu enggak ada alif lam? Nikmatan. Kalau ada alif lam, an-nikmatan. Jadi jangan takut kalau kita istiqomah ibadah, istiqomah melakukan kebaikan, enggak bakalan dihinakan oleh Tuhan. Enggak bakalan dihinakan oleh Allah. Cuman kan kita kadang takut. Kalau pada seandainya hayal sholat, buru-buru sholat, takut dagangan kita enggak lah. Takut enggak dapat tambahan. Nah gitu. Nah makanya Nabi Lut ini dan keluarganya serta pengikutnya nikmatan min indina, diselamatin itu oleh Allah sebagai nikmat dari Allah. Jadi Allah perhatiin, tetap Allah akan berikan, Allah akan tolong orang yang istiqomah dalam kebaikan. Nggak bakalan Allah biarkan. Nah begitu. Jadi jangan takut. Cuman karena kita manusia, lah kalau saya lakukan ini terus, mana mungkin. Nah begitu. Maka kata Allah,
nikmatan min indina. Itu kenikmatan yang kami berikan kepada keluarga Nabi Lut serta pengikutnya min indina, dari sisi kami. Jadi Allah ada perhatian khusus kepada orang yang istiqomah. Makanya istiqomah itu bukan harus banyak, sedikit tapi terus. Habis sholat wajib dia sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali, terus dipakai selama hidupnya di istiqomah. Itu khairun, lebih baik daripada cuman sekali-kalinya dia baca sholawat habis sholat 1000 kali tapi seumur hidup sekali. Jadi Allah melihat konsistensinya itu tadi. Kenapa? Karena masa waktu yang berbeda. Nikmatan min indina. Nah, Nabi Lut itu sabar betul, bayangin sabar banget Nabi Lut. Kadzalika najzi man sakar. Tuh, Allah jawab yang demikian itu sebagai balasan bagi orang yang bersyukur. Jadi nggak ada orang yang taat sama Allah dan Rasulnya disia-siakan sama Allah, nggak bakalan. Ini jawabannya, nggak bakalan dihinakan dan disia-siakan oleh Allah, nggak bakalan ditinggalin oleh Allah. Jadi tahajud aja. Cuman kan kita manusia pengennya tergesa-gesa. Belum juga Ustaz, udah seminggu, baru seminggu. Iya. Terus aja tahajud. Kan sering kita dengar dari para ulama dan guru-guru kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, bisa Allah berikan untuk diri kita, bisa jadi Allah berikan nanti untuk anak kita. Kalau anak kita senang taat sama Allah, bahagia mereka, orang tuanya senang gak kira-kira? Anaknya soleh, sukses, senang gak kira-kira? Senang lah. Nggak mungkin anak soleh yang sukses nyia-nyiain orang tuanya, benar gak kira-kira? Nah, itu najzi man sakar. Kami balas, kenapa si anak tadi bisa soleh, bisa sukses karena tahajudnya orang tuanya. Kita kan pengennya kita yang dapat, benar gak kira-kira? Kita yang minta, kita yang dapat. Tapi Allah punya cara. Ente yang minta, bisa jadi ente tidak dikasih oleh Allah, tapi yang dikasih si anak. Nah, begitu. Bisa jadi dikasih kita, tapi jadi berat ujian buat anak. Duitnya banyak, tapi anaknya nggak mau sekolah, anaknya nggak mau ibadah. Enak ya kira-kira? Nah itu. Jadi ketika istiqomah melakukan ketaatan, itu cobaan apakah kita tetap, sehingga najzi man sakar, Allah akan berikan terhadap orang yang bersyukur dalam istiqomah menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang berat. Ya udah pokoknya seperti itu. Maka kata Imam Hanafi, kalau orang tuanya doa pengen anaknya baik, berkah, terus kemudian anaknya nggak baik juga, artinya biasa-biasa saja, nggak baik, artinya biasa-biasa saja, kata Imam Hanafi, tidak sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh orang tuanya, maka Allah akan angkat derajatnya melalui cucunya. Jadi cucunya dikasih. Lah bayangin kalau kita punya anak soleh, cucu juga enak gak kira-kira? Itu Imam Hanafi ngomong, kalau anaknya gak dikasih oleh Allah, maka cucunya. Lah luar biasa kalau punya cucu hafal Quran, soleh, kaya, rajin, sodakoh, dermawan. Wah luar biasa itu ngomongnya. Jangan dikira gak dapat, karena si anak cucu tadi itu insupla, namanya ke bawah. Maka ketika seorang anak doa begini nih, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, itu in'ala, yang doa cicitnya nih, cicit Rabbighfirli sambil tiduran tuh,
Si cicit punya orang tua punya orang tua lagi, orang tuanya lagi punya orang tua, maka dosanya Allah begitu. Jadi itu investasi besar. Nah, cuman investasi itu najzi man sakar. Cuma ya harus istiqomah. Pasti Allah balas, nggak bakalan disia-siain. Kalau engkongnya rajin ibadah, cucunya juga rajin, anaknya juga rajin ibadah. Nah, begitu. Kadzalika najzi man sakar. Poin utamanya, orang yang melakukan konsistensi dalam ibadah itu nggak bakalan dibiarkan oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Udah. Jadi nggak usah takut. Nah, kita itu pengennya balasannya buru-buru. Nah, gitu. Walaqad andarahum batsatana fatamarau bin nudur. Dan sungguh kami berikan peringatan mereka kaum Nabi Lut itu. Batsatana apa? Allah butakan ketika mereka datang menghadap Nabi Lut, minta supaya apa namanya, tamunya diserahkan itu yang 10 orang agar bisa disodomi. Nah, kemudian mereka balik tuh, ketika balik muka mereka rata, nggak punya mata, cuman dianggap biasa oleh mereka, nggak punya mata lagi tuh rata. Pulang dari situ tuh karena mereka minta agar bisa disodomi. Fatamaro bin nudur. Mereka semua melihat kejadian itu ragu, nggak yakin bin nuduri dengan peringatan Allah. Ini biasa, penyakit biasa nih, Mak. Nah, begitu. Jadi kita harus ingat, apapun setiap yang kita lakukan bisa jadi itu kafaratul lidzunub, menghapus dosa. Ya Allah, mudah-mudahan sakit pilek saya ini penghapus dosa. Begitu. Ya Allah, mudah-mudahan dengkul saya linu ini dulu mungkin saya melakukan dosa. Begitu, ampuni saya ya Allah. Begitu. Kita semua pasti ada dosa. Dulu saya pernah melangkah ke tempat yang kurang baik, ketika badan kita apa gitu. Seperti itu sebagai peringatan. Mereka nggak sadar, fatamaro bin nudur, dianggap biasa, ragu, disia-siakan, dan gak yakin dengan peringatan Allah. Nah, jadi setiap apapun yang Allah lakukan itu tidak semena-mena, semua ada warningnya, ada early warning, ada peringatan dini. Jadi tidak mungkin dan tidak mungkin Allah zalim kepada hamba. Jadi semua itu ada peringatan dini. Ya, asam urat, jempol mulai nggak bisa ditekuk, kan begitu, peringatan dini udah. Jadi itu ingat dosa, ya Allah, pernah kaki saya melangkah ke tempat yang gak baik. Ampuni ya Allah, yang saya nggak sadar, mungkin kita nggak tahu. Ustaz, saya cuma nganterin orang doang, ya itu bisa jadi dia yang melakukan maksiat, kita yang kebagian. Orang makan makannya kita kena. Nah, gitu. Walaqad rawaduhu an dhaifihi faqamasna a'yunahum fadhuqu adabi walaqad andarahum batsatana fatamaro bin nudur. Dan sungguh kami berikan mereka batsatana itu dengan sangat dahsyat. Apa saja peringatan Allah, termasuk buta tadi nanti selanjutnya. Fatamaro bin nudur, mereka ragu, tidak yakin dengan peringatan Allah Subhanahu. Walaqad rawadu itu memohon, meminta. Nah, ini dijelaskan andoifihi dari tamunya Nabi Lut. Faqamasna a'yunahum, maka kami butakan mata mereka.
fadhuku adabi wa nuzur, maka rasakan adabku dan peringatanku. Jadi Allah kenapa pakai adabi wa nuzur, adabku dan peringatanku. Jadi setiap adab Allah pasti ada warning, ada peringatan. Jadi enggak sekonyong-konyong, termasuk diri kita. Ketika Allah memberikan sesuatu, itu Allah sayang sama kita, bukan benci. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan sakitnya, linuknya kita itu peringatan agar kita ingat kepada Allah. Bukan boleh ya Ustaz olahraga, lah boleh. Jaga makanan boleh, lah boleh. Tapi ingat yang paling utama, ya Allah mungkin ada dosa yang saya nggak sadar. Itu yang pertama. Mudah-mudahan itu sebagai wasilah di mana Allah berikan kita ampunan dan kesehatan. Dan wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim wa maulana al-adzim, rabbikfir lana wa liwalidina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.